Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mas Dim dan hari ini kita akan masih meneruskan materi sebelumnya. Kalau kemarin kita pernah bikin jajaran ginjang random seperti ini ya, sisi-sisinya nggak beraturan. Tentu kalian mungkin ada yang bertanya begitu ya sebelum videonya selesai, bertanya gimana sih caranya nyimpen? Ya tentu. Kalau kita bikin sesuatu di komputer gitu kan harus disimpan. Nah, gimana caranya nyimpan? Nah, ini sebenarnya sangat sederhana. Kalian bisa klik berkas kalau yang English file gitu, kemudian kalian klik simpan. Kalau yang belum pernah disimpan sama sekali, kalau yang sudah disimpan berarti disimpan sebagai save as ya. Kemudian kalian search nih destinasi tempat kalian nyimpan. Bisa di My Document, kemudian di desktop. Ini coba saya simpan di desktop gitu ya. Nah, nama filenya bisa kalian kasih nama. Ini mungkin karena kemarin itu hari pertama, saya ganti hari kedua gitu. Nah, kemudian extensionnya, extension file dari GeoGebra ini adalah .ggb, jadi GeoGebra file. Nah, jadi nanti GeoGebra files ini cuma bisa dibuka pakai aplikasi GeoGebra gitu. Nah, tinggal klik simpan dan bisa kalian lihat di desktop. Oke, gitu ya. Nah, ini file. Oke. Untuk hari ini kita akan sedikit lebih expert begitu mengenai geometri dan menggunakan GeoGebra. Kalau kemarin dasar-dasarnya menggaris, bikin titik begitu, kita mencoba untuk satu step di atasnya. Kali ini kita pakai ilmu geometri mengkonstruksi persegi panjang. Oke, kalau dulu kalian SMP, SMA begitu ada pelajaran menggambar bangun datar, tapi kalau pakai GeoGebra ini kita biasakan untuk menggunakan kata konstruksi gitu ya, karena it's not just drawing begitu ya. Jadi nggak cuma sekedar menggambar saja, karena nanti kita akan buktikan sifat-sifatnya dari apa yang kita gambar itu seperti apa begitu. Kemudian benar atau tidak yang kita gambar dan seterusnya. Kalau cuma menggambar aja kan mungkin ada detail yang mungkin kurang, sudutnya nggak 90 presisi begitu, sudutnya nggak sama semua mungkin. Nah, nanti kita pastikan bahwa sifat-sifat dari apa yang kita konstruksi akan ada di apa yang di display di GeoGebra gitu. Oke, dan hari ini kita akan membuat persegi panjang. Oke. Nah, tentu pertama kita buka file terlebih dahulu, file new ya, bikin baru. Kemudian cara yang pertama ini random ya, ini cara yang pertama random. Saya mencoba untuk membuat ruas garis random terlebih dahulu ya, segmen AB. Kemudian nah, kalau kalian lihat ini kan nggak lurus seperti kisi-kisi jaring-jaring yang ada di sini. Nah, sengaja saya bikin nggak lurus, cuman nanti apakah sifat-sifat persegi panjang yang ada itu memenuhi tidak di gambar yang ada di GeoGebra ini. Oke. Nah, pertama kita buat segmen AB, segmen itu ruas garis. Kemudian yang kedua saya mencoba untuk membuat garis tegak lurus, atau in English perpendicular line ya. Kemudian diklik. Oke. Jadi kita bikin garis tegak lurus yang melewati titik A. Jadi mau tidak mau, karena toolsnya adalah garis tegak lurus, maka ini otomatis 90 derajat sudutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin garis tegak lurus lagi nih, yang melewati titik B. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah punya titik A, sudah punya titik B, otomatis saya butuh titik selanjutnya, yaitu titik C. Saya kasih random ya, koordinatnya juga random sekali ini. Oke.
kemudian selanjutnya saya pun harus butuh garis yang sejajar dengan garis AB, ya enggak? Nah, maka di sini ada tools namanya garis sejajar. Klik. Nah, kemarin kalau kalian masih ingat gimana caranya menggunakan tools ini, kita arahkan saja kursornya ke tools ini, pilih titik dan garis sejajar. Nah, jadi kita pilih titiknya yang mau melewati garis itu tadi, sama mau sejajar dengan garis yang mana gitu. Mau sejajar dengan garis AB, maka ruas garis AB, maka yang saya klik ruas garis AB. Klik. Oke, ini sudah sejajar dengan ruas garis AB, kemudian otomatis karena sejajar dengan ini, karena mengikut sifat siku-siku yang di sini, maka otomatis ini 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya saya masih butuh titik satu lagi nih di D yang perpotongan dari garis G dan garis I. Oke. Nah, ini kan perpotongan dari G dan I. Nah, kalian bisa random menggunakan kalian bisa langsung menggunakan titik baru, kemudian kalian taruh di sini. Oke, klik begitu. Cuman ini kalau kita lihat ini kan pas ya, pas di perpotongan. Cuman kalau kita zoom in sampai sejauh mungkin gitu ya, ini ternyata nggak pas di perpotongan. Nah, biar aman bagaimana? Biar aman, di sini di bagian titik sini ada tools namanya perpotongan dua objek. Oke, perpotongan dua objek. Diklik. Caranya menggunakan gimana? Pilih dua objek atau langsung pada perpotongannya. Nah, bisa kalian klik di tengah langsung gini, atau biar aman kalian klik dua objeknya. Objek yang pertama adalah garis G ya. Objek yang kedua garis I. Oke, diklik. Oke, otomatis di sini ada titik E. Nah, kenapa E? Karena urutannya A, B, C, D, E. Karena D-nya sudah kita pakai, maka kita menggunakan E. Nah, kalau mengganti, ini misal D-nya, ini misal D-nya nggak terpakai ya, kita bisa klik kanan, kemudian hapus. Oke, kemudian ini kita ganti. Caranya namai ulang. Klik kanan, namai ulang. Titik D. Oke. Jadi ini baru rangkanya, belum persegi panjangnya ya. Ingat-ingat, ini baru rangkanya. Nah, selanjutnya apa? Nah, seperti yang kemarin kita bikin sejajar kijang itu, kita menggunakan poligon untuk membuat persegi panjangnya. Nah, caranya seperti kemarin, klik semua titik sudutnya A, B, C, D, kemudian balik lagi ke titik awal. Nah, oke. Nah, ini adalah persegi panjang. Nah, tahu betulnya memenuhi syaratnya atau memenuhi sifatnya atau enggak gimana Pak? Gitu. Kalau mungkin kalian ada yang bertanya, nah kita cek nih pakai uji drag ini supaya pindah. Kita klik, kemudian di drag, kalau diseret itu pasti seperti ini. Pasti dia akan berbentuk persegi panjang terus. Oke. Nah, syaratnya apa? Itu adalah persegi panjang. Dua sisi yang berhadapan, A, C, kemudian D dan B itu panjangnya sama. Nah, ngeceknya dari mana? Kita lihat nih di tampilan aljabarnya. Nah, di bagian A, C sama D, B. Ini walaupun kita tarik kemanapun ya, kalau kalian perhatikan, panjangnya ini akan sama terus. Gitu. Panjangnya akan sama terus. Nah, ini walaupun saya drag kemana-mana, begitu, ini akan sama terus. Nah, sebenarnya kita bisa menggambar dengan mudah persegi panjang gitu. Cuman apakah yang kalian gambar itu memenuhi syarat, memenuhi sifat-sifat persegi panjang atau tidak? Nah, itu yang perlu ditanyakan gitu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? Kemudian yang tidak digunakan kita hilangkan dengan cara dihapus boleh, kemudian atau objeknya ini tidak kita tampilkan. Caranya diklik tampilkan objek. Oke. Kemudian tampilkan objek diklik.
Oke, sudah jadi persegi panjang memenuhi syarat seperti ini. Oke, langkah selanjutnya nih, kalian pasti pengen tahu apakah ini benar-benar 90 derajat atau tidak. Nah, nggak mungkin kan kalian pakai busur kemudian kalian tempelkan di monitor kalian gitu untuk cari tahu sudutnya, kan nggak mungkin. Nah, tenang, di sini ada tools nih namanya sudut klik. Nah, sudut caranya bagaimana? Caranya menggunakan toolnya adalah pilih 3 titik atau 2 garis. Oke, kita coba ya. Pilih 2 titik, A, pilih 3 titik A, B, sama C. Oke, jadi sudutnya ini adalah alfa sama dengan 90 derajat. Gitu. Jadi penamaannya mulai dari alfa ya, alfa, beta, gamma begitu ya. 90 derajat. Kalau 2 garis, contohnya ruas garis yang ini dengan ruas garis yang ini. Oke. Nah, ini ketika saya klik seperti tadi, ruas garis D kemudian A, maka yang terukur sudutnya adalah yang di luar sudut dalam persegi panjang. Jadi sudutnya ini 270, padahal sudut dalamnya ini kan 90 derajat. Maka kalau tadi saya ngekliknya berlawanan jarum jam D ke A, ini kan berlawanan jarum jam, ruas garisnya yang saya klik. Nah, sekarang biar tertampilkan 90 derajat harusnya bagaimana Pak? Jadi ini saya kontrol set terlebih dahulu, saya undo, saya terlebih dahulu, saya klik A terlebih dahulu, baru klik D. Oke, begitu. Sama aja halnya dengan ini. Kalau mau yang ditampilkan yang di sebelah sini, maka rumusnya yang harus kalian klik adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi B terlebih dahulu, baru ruas garis A. Begitu. C. Begini. Oke. Itu dia video singkat mengkonstruksi persegi panjang. Semoga ini menjadi ilmu baru buat kalian. Nggak usah ribet-ribet menggambar di kertas, pakai pensil, pakai penggaris, pakai itu ketinggalan zaman ya. Jadi ini aja. Kemudian sudah barang tentu pasti benar menggambarnya, mengkonstruksinya. Kemudian kalian tinggal share ini ke teman kalian, atau kalau ini dari materi ngajar, ini bisa jadi buat kalian ngajar dan seterusnya. Demikian video kali ini untuk mengkonstruksi persegi panjang. Ini video dasar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kita akan belajar yang lebih expert lagi. Saya Mas Dim, stay safe di rumah saja. Bye.